Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar sosiologi dimanapun kalian berada. Bertemu kembali kita pada diskusi materi-materi sosiologi. Sudah kurang lebih 1 bulan saya tidak membuat konten ya karena memang berbagai kesibukan. Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang harus saya kerjakan. Pada pagi hari ini saya akan mencoba menjelaskan ada beberapa pertanyaan dari para pelajar sosiologi terkait apa perbedaan antara teori sosiologi klasik dengan sosiologi modern. Kalau kita baca literatur buku-buku sosiologi ya, yang ditulis oleh banyak penulis, ya, apakah Ritzer, kemudian Poloma, kemudian Paul Johnson dan sebagainya, ya, saya melihat ada beberapa perbedaan antara teori-teori atau pemikiran-pemikiran maaf dari sosiologi klasik, kemudian teori modern. Ya. Ciri khas pertama, sebagaimana sudah kita pelajari ya, dalam beberapa konten yang sudah kalian tonton, ya, bahwa sosiologi itu lahir pada abad 19 ya, sebagai disiplin ilmu pengetahuan. Tapi sebetulnya jauh sebelum itu sudah ada beberapa pemikir, ya, termasuk Ibnu Khaldun ya, dalam bukunya Al-Ibar ya. Kemudian satu chapter atau satu bahasan ya, yang diketengahkan oleh beliau tentang mukadimah ya. Jadi mukadimah adalah pendahuluannya dari buku yang ditulis oleh beliau juga sudah menjelaskan tentang perkembangan dunia sosial. Tetapi menjadi suatu disiplin ya setelah munculnya pemikiran dari Auguste Comte ya, tentang filsafat positif di dalam bukunya yang semula ditulis oleh beliau judulnya Fisika Sosial, kemudian beralih atau diganti menjadi ilmu sosiologi. Nah, sosiologi tentunya lahir sebagai disiplin baru, walaupun sebetulnya masalah sosial ini jauh ke belakang sudah ada dan mungkin makin berkembang sampai saat ini. Kita paham bahwa Comte ya, atau Auguste Comte adalah orang Prancis. Jadi ciri khas atau ciri utama dari sosiologi klasik pertama tentu Eropa sentris ya. Karena lahir kebanyakan dari tokoh-tokoh berasal dari belahan benua Eropa. Misalnya Auguste Comte dari Prancis, kemudian Durkheim dari Prancis, Weber dari Jerman ya, Karl Marx misalnya, Herbert Spencer dari Inggris ya. Jadi kebanyakan dari Eropa. Jadi ciri khas dari sosiologi klasik pertama Eropa sentris ya. Kemudian dari sosiologi modern, nah sebagian sosiologi modern itu kebanyakan dari tokoh-tokohnya ya berkembang dari Amerika. Parson, ya, Merton misalnya, kemudian Homan ya. Jadi tokoh-tokoh dari modern. Jadi perbedaan utama Eropa sentris, kemudian Amerika kalau teori modern. Ciri khas teori sosiologi Amerika sangat praktis ya, karena masyarakat Amerika mungkin lebih individualis dan lebih pragmatis. Itu ciri khas yang saya bisa dikotomikan seperti itu. Ciri khas kedua dari sosiologi klasik, teorinya bersifat ketokohan ya. Ketokohan, misalnya teori Marx tentang kelas, misalnya tentang revolusi kelas, tentang kemudian teori Weber mungkin tentang etika Protestan ya, tentang tindakan sosial ya. Teori Durkheim misalnya tentang anomi, tentang bunuh diri ya, tentang solidaritas ya. Jadi teori-teori dari ciri klasik Eropa sentris yang pertama, yang kedua tokoh ya. Sebut namanya teori Weber, teori Marx, teori Durkheim gitu. Tapi kalau teori modern itu bukan lagi ketokohan, tetapi teorinya aliran. Misalnya teori struktur fungsional, approach, pendekatan struktur fungsional. Di situ banyak tokoh-tokohnya.
Ada misalnya Parson, ya, ada Merton, kemudian ada Jeffrey Alexander, itu tergabung dalam aliran. Jadi ciri khas kedua adalah kalau klasik kebanyakan itu teori-teori tokoh, nama-nama orang gitu. Tapi kalau di modern itu teorinya bersifat aliran, ya. Struktur fungsionalisme misalnya, atau struktur konflik misalnya, atau teori pertukaran gitu. Itu aliran-aliran. Yang ketiga yang saya bisa eh, sampaikan, ya, teori klasik kebanyakan, ya. Kita paham bahwa teori sosiologi ini, pemikiran sosiologi ini lahir dari filsafat, khususnya filsafat sosial. Seperti Marx. Marx itu kan sarjana filsafat, walaupun pemikirannya masuk ke ranah sosiologi, ke ranah ekonomi, ke ranah hukum, ke ranah politik, ya. Karena karena filsafat itu adalah induk, ya, induk dari segala induk pengetahuan, konon seperti itu. Maka mengilhami, ya, pemikiran-pemikiran ilmu-ilmu yang di bawahnya, ilmu-ilmu applied science, ilmu-ilmu terapan. Jadi karena pemikiran filsafat kebanyakan teorinya agak makro, ya, sangat luas sekali, ya, dan kadang-kadang bersifat spekulatif, ya. Teori-teori filsafat itu spekulatif, artinya spekulatif itu secara logika benar, ya, tapi secara empirik kadang-kadang sulit kita membuktikan seperti itu. Seperti misalnya Marx mengidam-idamkan masyarakat tanpa kelas, ya. Ada kesetaraan kelas. Padahal di dalam dunia modern atau seperti sekarang itu hampir mustahil masyarakat tanpa kelas, gitu. Memang secara ideal, ya, indah bila masyarakat itu tanpa kelas, ya, ada egaliter, ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ya, guyup kompak seperti itu. Itu secara idealisme seperti itu memang cocok, ya. Tapi secara empirik kan hampir mustahil masyarakat tanpa kelas, gitu. Tidak mungkin masyarakat tanpa pemimpin, ya. Tidak mungkin masyarakat itu sama semuanya rata seperti itu. Itu ciri khas dari teori klasik, ya, sangat makro kemudian berbau spekulatif. Tapi kalau teori modern itu lebih down to earth, ya, agak turun ke bawah, ya. Tidak lagi bersifat makro tapi lebih empirik. Jadi itu, ya, ciri yang membedakan antara klasik dan modern, ya. Pertama Eropa sentris, kalau yang modern mungkin sebagian dari Amerika. Yang kedua, ciri dari teori modern, ciri dari teori klasik itu tokoh, ya, nama-nama orang, ya. Tapi kalau teori modern itu aliran sifatnya. Kemudian teori klasik berbau spekulatif dan sangat makro. Tapi kalau teori modern itu sudah mikro dan sudah empiris, ya. Jadi itu kira-kira ciri dari perbedaan, ya, antara klasik dan modern. Apa bedanya dengan yang teori-teori posmo? Ya, justru teori posmo mengkritik kedua aliran teori itu, ya. Teori-teori posmo mengkritik pola-pola pengetahuan lama, ya, baik klasik maupun aliran-aliran modern, yang seolah-olah kebenaran itu seolah-olah mutlak, gitu. Padahal kebenaran itu bersifat relatif, ya, kemudian dinamis dan berkembang sesuai dengan zamannya, dan juga harus memperhatikan unsur lokal, gitu. Bukan hanya dari ethic view, ya, pemahaman dari orang yang melihat dari luar, tapi juga dari dalam itu banyak kearifan-kearifan lokal, ya, pemikiran-pemikiran lokal yang perlu diperhatikan. Itu ciri modern, ya, ciri postmodern. Jadi setelah klasik, modern, postmodern itu mengkritik, ya, kedua aliran-aliran teori-teori yang dikembangkan oleh para tokoh-tokoh sebelumnya. Jadi selama ini masalah-masalah sosial selalu pendekatannya tentang masalah ekonomi misalnya, kemiskinan, ya. Masalah sosial itu masalah ekonomi misalnya, masalah kemiskinan, masalah pendidikan, pekerjaan, seperti itulah. Padahal dalam konteks postmodern, ya, masalah-masalah sosial itu bukan hanya masalah-masalah dalam pendekatan ekonomi semata, gitu, ya. Jadi harus didekonstruksi menurut Derrida itu, ya. Tidak lagi bersifat oposisi biner, benar salah, gitu, atau hitam putih, ya.
Di antara hitam dan putih itu ada abu-abu ya. Di antara siang dan malam itu ada sore gitu. Jadi tidak vis a vis sifatnya. Jadi teori postmodern justru menjungkir balikan itu ya. Kita lihat pemikiran-pemikiran misalnya Foucault misalnya. Pemikiran-pemikiran Lyotard misalnya. Itu menjungkir balikan pemahaman-pemahaman yang dianggap ya tidak selalu benar salah dalam konteks seperti itu. Jadi sangat dinamis. Jadi memadukan postmodern itu memadukan antara pemikiran kebudayaan, masalah ekonomi, masalah politik dan juga di situ ada sastra ya. Jadi saya kira itu ya mungkin penjelasan singkat ini bisa memberikan pemahaman baru bagi yang bertanya ya para pelajar ya. Kapan-kapan kita bisa diskusikan lebih lanjut bagaimana pemikiran-pemikiran postmodern ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya memuaskan pertanyaan beberapa mahasiswa dan tetap ya jaga kesehatan. Ya. Lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.